Mas, proses kesehatan masyarakat. Di episode kali ini kita bakalan bahas hal yang relate banget nih sama kehidupan mahasiswa dan gen-gen sekarang, yaitu tentang FOMO, fear of missing out, insecure, dan tekanan sosial. Pernah nggak sih teman-teman yang di rumah atau teman-teman yang ada di sini merasa kayak harus update story, harus ikut nongkrong, atau harus turutin semua kemauan? Padahal tanpa kita sadarin, itu buat kita menjadi capek sendiri, overthinking, bahkan downgrade therapy. Nah, di segmen kali ini kita bakal bahas tuntas tentang insecure, FOMO, dan tekanan sosial. Nah, sebelum lanjut lebih dalam, kita harus kenalan dulu nih dengan aku sendiri sebagai host, yaitu Yanti Menu, dengan NIM 811424095, merupakan salah satu mahasiswa aktif jurusan kesehatan masyarakat di Universitas Negeri Gorontalo. Selanjutnya, mari kita kenalan dengan narasumber yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya di sore hari ini. Yang pertama, mungkin kakak-kakak bisa menjelaskan dulu terkait nama, NIM, hobi, dan kesibukannya sekarang. Dimulai dari kamu deh. Oke, hai guys. Perkenalkan, aku Nurhaiti Pabaina dengan NIM 811424060. Hobi aku sekarang sih ya, kalau pagi lari, mungkin sorenya jalan-jalan, atau mungkin kalau ada waktu luang aku naik gunung, nanjak. Suka banget nanjak ya, Kak. Selanjutnya kita langsung aja ke narasumber kedua kita yang ada di sebelah sana. Hai, aku Vitalia Anjarsari dengan NIM 811424072. Hobi aku saat ini baca novel. Wah, kalau Kak Vita suka banget baca novel ya, Kak. Biasanya novel tentang apa tuh, Kak? Tentang kisah-kisah di anak sekolah sih biasanya, Kak. Wah, anak remaja banget ya. Oke, next kita lanjut ke kakak yang ada di paling ujung. Silakan, Kak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Salarubai dengan NIM 811424039. Keseharian saya untuk saat ini ya sering nongki bersama teman-teman. Terus hobi ngerajut, terus nonton-nonton anime lah kalau lagi gabut ya. Itu aja sih. Oke, ngerajut. Bisa di-spill nanti ya, Kak. Oh, boleh, nanti aku spill ya. Oke, selanjutnya setelah perkenalan kita akan masuk langsung saja ke segmen 1. Nah, di segmen 1 ini kita bakalan bahas tentang perilaku apa saja nih di kalangan mahasiswa, khususnya Gen Z nih ya, yang paling sering dikatain FOMO. Nah, di segmen 1 ini kita bakalan mulai dari Kak Nur dulu deh. Menurut Kak Nur, kira-kira perilaku apa sih yang timbul akibat FOMO ini, apalagi di kalangan mahasiswa tuh, Kak? Nah, kalau dilihat-lihat sekarang, banyak mahasiswa yang lagi ikut-ikutan tren nih. Misalnya, teman nongki ke tempat hits. Jadi, diri sendiri juga ingin ke tempat hits agar terlihat sangat update. Atau membeli barang yang belum tentu dipakai nih. Cuma karena ingin terlihat update. Atau, ya ikut-ikut tren lah. Nah, Oke, jadi kalau menurut Kak Nur, perilaku ini muncul akibat lingkungan juga ya, Kak? Misalnya ada temannya pergi ke tempat hits, dia juga ikut. Gitu ya, Kak? nah iya, makanya sekarang ada namanya FOMO. Nah, dari situ. Oke. Jadi sih. FOMO itu kan biasanya banyak terjadi juga lebih di kalangan remaja nih. Karena remaja itu biasanya paling banyak ingin tahu ya, Kak? Nah, iya nih benar banget karena banyak mahasiswa yang takut dianggap kurang gaul atau kurang hits oleh pertemanan mereka. Jadi FOMO itu berakar dari lingkungan sosial, dari pertemanan, karena takut dianggap kurang gaul ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kakak di sebelahnya. Kalau menurut kakak nih ya, dilihat dari zaman sekarang tuh, kenapa sih mahasiswa, khususnya Gen Z itu, gampang banget ikut FOMO atau fear of missing out? Kalau dari aku nih sebagai seorang mahasiswa, menurut aku penyebab utama dari FOMO itu insecure atau rasa tidak percaya diri. Banyak teman di luar sana merasa dirinya kurang dibandingkan dengan apa yang mereka lihat di media sosial.
Karena kebanyakan media sosial itu isinya pencapaian, jalan-jalan, nongkrong, beli barang-barang branded, dan lain-lain. Benar banget. Selanjutnya kita masuk ke Kak Salwa. Menurut Kak Salwa, apa sih yang paling sering berpengaruh sampai ke keuangan atau anak-anak muda lainnya? Kalau menurut saya sih, karena banyaknya kegiatan yang akhirnya dibuat dengan langkah ideasi atau anak sosial. Contohnya itu seperti nongkrong terus, membeli barang-barang yang sedang tren, terus mengikuti gaya hidup Supaya jangan setara. Padahal kan kemampuan setiap orang itu kan berbeda-beda. Dan akhirnya dari kejadian-kejadian yang udah awal tadi yang udah awal tadi, kayaknya itu kita hanya bisa melakukan stres sendiri ya kan? Iya, dan harus butuh tekanan yang berat seperti uang habis lah, terus tugas menumpuk, tapi pasti akan terlihat baik-baik saja. Terus selalu baik. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang di rumah nih dan teman-teman yang ada di sini, menurut kalian kira-kira 11 kita nih udah bahas tadi dari yang pertama yang udah kami sampaikan, sudah kita bilang dan tadi sudah masalah papakan itu kan. Kira-kira apa sih yang paling prioritas dari masalah-masalah yang sudah kita tanggapi tadi, apalagi itu di kalangan mahasiswa? Kalau menurut aku pribadi, mungkin rasa insecure karena rasa insecure itu menjadi akar munculnya FOMO. Aku tidak, karena kalau seorang merasa dirinya terlalu, pasti dia akan mudah-mudahan banyak dan akhirnya malah berdampak ke perilaku konsumtif dan tekanan sosial kan. Iya benar banget. Jadi insecure, FOMO, dan tekanan sosial itu sebenarnya saling berkaitan ya Pak. Kalau dari yang lambat-lambat ini adalah yang menarik. Setelah aku lihat-lihat ada pandangan yang berbeda dari kakak-kakak ini mungkin dari gaya hidupnya atau lingkungan sosialnya yang berbeda juga jadi mengakibatkan adanya pandangan yang berbeda. Nah, teman-teman yang di rumah untuk setelah tadi bisa membahas apa saja sih masalah yang sering banget terjadi di mahasiswa, khususnya mahasiswa Gen Z nih, teman-teman sebaya seperti kita. Selanjutnya kita bisa tahu nih apa saja sih solusi yang bisa kita tawarkan atau yang nanti kita lakukan untuk menghindari masalah-masalah seperti masalah FOMO, insecure, dan tekanan sosial. Kalau menurut kamu bagaimana? Amat tentu kita tetap belajar menerima diri sendiri dan tidak membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Oke, baik. Kalau dari Kak Nur ya, saya setuju banget sih. Secara Gen Z itu sekarang lebih suka yang membandingkan diri dengan orang lain. Apalagi kalau kita lagi lihat nih pencapaian orang lain di media sosial, kita tuh jadi suka ngebandingin diri gitu ya, Pak. Selanjutnya kalau dari Kak kita bagaimana? Kalau dari aku, menurut aku kita harus lebih bijak dalam menggunakan media. Jangan terlalu percaya dengan isi media sosial karena di dalam media sosial itu tidak seluruhnya realitas. Iya benar banget. Apalagi buat para teman-teman nih yang ada di rumah atau yang nonton ini kapan saja dan kemana saja, jangan hanya menilai orang dari covernya saja. Bisa saja yang dia ke media sosialnya itu tidak seperti realitanya ya Kak. Bisa saja di balik itu dia sedang mengalami masalah yang kita sendiri tidak tahu. Oke, baik. Selanjutnya dari masalah yang sudah Anda bilang, kita bilang, itu akan berdampak ke keuangan mahasiswa. Kalau menurut kamu bagaimana tuh Kak? Nah, kalau menurut saya sih, kita itu harus tahu cara membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Karena tidak semua tren itu kita harus membutuhkan. Kita itu perlu bertanya kepada diri sendiri. Kayak, apakah barang ini kita mungkin atau enggak? Atau kita cuma mau mikir dan jangan aja. Oke, baik. Jadi kalau menurut Kak Salwa nih,
kita harus tahu dulu nih apa sih prioritas kita gitu ya. Jangan kita mengikuti orang lain tetapi prioritas kita pun nggak terpenuhi. Oke, baik, sekali lagi kita sudah sampai di segmen penutup atau closing. Jadi dari pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya nih Kak, dari kita bahas insecure, kemudian kita bahas juga tentang FOMO, tekanan sosial, kemudian menyangkut ke hal-hal seperti keuangan mahasiswa, apalagi di umur-umur seperti kita itu ya Kak. Jadi kalau misalnya dari kakak-kakak ada nih pesan yang akan disampaikan ke teman-teman yang di rumah? Mungkin dari aku dulu ya. Oh boleh. Kalau menurut aku sih kita harus pintar-pintar memanage keuangan ya. Kayak membeli barang-barang yang mungkin memang sangat-sangat kita butuh, bukan cuma karena lucu atau ikut-ikutan teman. Dan mungkin stop selalu ikut-ikutan nongki dengan teman. Karena dari ikut-ikutan itu ya bisa mengacaukan keuangan kita. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baik. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi banget ya, Kak. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Dari aku, Kak. Oh, iya. Untuk teman-teman yang sering merasa insecure, ada satu pesan. Jangan membanding-bandingkan proses kita dengan orang lain. Kadang kita itu sibuk melihat kelebihan orang lain, tetapi tidak menghargai diri kita sendiri, sejauh mana kita sudah berjalan, sejauh mana kita sudah melangkah, dan bertahan sampai hari ini. Ingat ya teman-teman, kita tidak perlu jadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri dengan versi terbaikmu. Aduh, kok jadi mewek ya dengar Kak Vita, dengar pesan yang sudah Kak Vita bilang. Tadi lumayan menggali-gali hati gitu ya Kak. Aku bawaannya jadi begini. Jadi buat teman-teman yang di rumah tetap jadi diri sendiri dan nggak perlu ikut-ikut tentang orang lain ataupun tentang teman-teman, karena sejatinya yang menjalani hidup itu ya kita sendiri. Yes, betul. Kalau dari kau mungkin? Kalau dari aku sendiri nih ya, sama kayak Kak Nur, jangan terus mengikuti tren yang ada. Lebih baik uang yang kita punya itu kita tabung untuk membeli kebutuhan yang benar-benar kita inginkan. Seperti itu sih. Oke, jadi tanpa kita sadari hal-hal yang sudah kita bahas sebelumnya itu saling berhubungan ya. Berkaitan. Jadi kalau kita tidak menyadarinya itu, kita bisa saja akan melakukan hal ini secara terus-menerus. Iya, Dan nantinya akan berpengaruh ke mental kita. Khususnya kita itu sebagai Gen Z, sebagai mahasiswa. Oke, mungkin itu dulu ya. Buat teman-teman di rumah, kalau masih ada lagi yang mau teman-teman katakan, mau teman-teman sampaikan, bisa saja langsung teman-teman sampaikan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nah, kemudian akhir kata dari saya sebagai host dari jalannya podcast kami hari ini. Buat teman-teman, tetap jadi diri sendiri, tidak perlu insecure, tidak perlu FOMO, tidak perlu melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang orang lain, tidak perlu mengikuti standar orang lain, karena hakikatnya teman-teman yang akan menjalani hidup teman-teman sendiri. So, kita adalah manusia dan itulah apa adanya kita. Oke, sebagai penutup hari ini mungkin bisa dadah-dadah dulu ke teman-teman yang di rumah. Oke, aku Yanti Menu. Aku Nur Pabayana. Aku Vitalia. Aku Siti Salwa. Oke, sekian podcast kami hari ini, podcast kesehatan masyarakat. Selamat tinggal dan sampai bertemu di next episode, dan kita akan membahas tentunya masalah-masalah yang tidak jauh relevan dari kehidupan mahasiswa khususnya Gen Z. Untuk teman-teman silakan tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye.